Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Lutfi dengan BPS 19 11 51 dan saya berasal dari Shift 1. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum Muharram 2 model 4. Mari dimulai. Nah, pendahuluan. Nah, program model 4 kita akan membicarakan tentang software cycle dan register, di mana cycle register itu dari 4 bagian, yaitu preprocessor, compiler, assembler, dan linker. Di mana tugasnya itulah mengubah program C yang dibuat oleh manusia menjadi program X yang dimengerti oleh mesin, di mana program C, source program, setelah masuk preprocessor akan menjadi program I, modified source program. Setelah masuk compiler, program I akan menjadi program S, assembly program. Nah, jika kita lihat ke dalam assembler, program X assembly program masuk ke assembler akan menjadi program O, reloadable object program atau binary. Nah, seperti kan bisa lihat dari ini kan masih teks dibaca dibalik. Makanya adalah dari program C sampai program IS, program ini masih menggunakan kata A, masih menggunakan kata add, sub, shift, dan lain-lain. Bedanya adalah semakin dari C ke I ke S makin singkat, di mana program S telah menjadi program assembly. Nah, saya masuk program O, instruksi dan perintah-perintah dari program assembly ini akan diubah menjadi angka. Jadi, jika kita melihat program O ini kita hanya akan mendapatkan angka 0 dan 1. Kita tidak bisa mengerti program ini, tapi komputer sangat mengerti program ini. Nah, kemudian kita akan masuk kepada linker ID. Nah, program ini akan masuk kepada program ID linker, di mana setelah itu program akan menjadi executable program. Nah, apa aja fungsi bagian-bagian ini? Mari kita jelaskan. Mari mulai dari pendahuluan, yaitu software cycle. Mari kita mulai dari preprocessor, di mana semua perintah prosesor akan ditulis dalam bahasa tinggi, akan diproses terlebih dahulu oleh preprocessor sebelum compiler melaksanakan tugasnya. Beberapa tugas dari preprocessor ini adalah sebagai berikut. Semua komentar dalam file program diganti dengan spasi 1 buah, yaitu spasi 1 buah. Semua backslash n, backslash new line, yang menandakan baris baru akan dihapus. Tidak boleh dimanapun dia berada. Fitur ini memungkinkan kita untuk membagi baris program yang panjang ke dalam beberapa baris tanpa mengubah arti. Makro yang telah didefinisikan diganti dengan definisinya. Contohnya pada perintah define maxrow 10, preprocessor akan mengganti semua kata maxrow dengan 10. Pada perintah include, preprocessor akan mengganti baris tersebut dengan isi file Studio H. Lalu kita masuk pada compiler dan assembler. Compiler akan menerjemahkan bahasa tinggi C menjadi kode assembly. Kode assembly ini berisi instruksi-instruksi yang sesuai dengan instruction set yang dimiliki oleh mesin. File yang dihasilkan pada type ini masih berupa file teks S. Nah, kemudian assembler. Assembler akan menerjemahkan bahasa assembly menjadi file object. File object ini merupakan file binary dan 1. Kemudian kita masuk pada linker. Linker akan menggabungkan file binary yang diperoleh pada tahap selanjutnya dengan file binary lain yang merupakan dependensi dari program yang dibuat. Contohnya, library akan untuk menjalankan fungsi printf. Hasil dari linker berupa file binary executable dari dalam program Microsoft Windows. File ini akan memiliki akhiran X. Kita masuk kepada pelaksanaan praktik. Nah, langkah-langkah praktikum. Ada part A, ada part B. Kita mulai dari part A. Nah, kita dari part A, yaitu angka 1 merupakan buatlah program C sebagai berikut simpan sebagai faksi. Nah, ini merupakan file faksinya. Nah, lihat program C yang kita akan gunakan. Nah, lihat dan ingat program C ini. Program C ini akan diubah menjadi program I dan program S. Lihat berapa banyak berbeda dari program sedikit ini, berapa banyak yang berbeda saat kita akan mengubahnya menjadi program I dan program S. Mari kita lanjutkan. Kemudian
operasi processing, processing, GCC, effects, PC, spasi 0 Ada banyak program kita yang bisa menggunakan program yang kita bisa melakukan operasi ini. Bahkan kita bisa melakukan ini pada atau kita langsung pada command prompt, tapi lebih baik bahkan menggunakan program khusus untuk ini. Saya rekomendasikan Sedequen. Lihat YouTube untuk biar bisa mengetahui bagaimana menurutnya. Nah, pada langkah ketiga yaitu upload hasil preprocessing pada bagian upload pada Sepertikom dan jelaskan apa perubahan yang kalian dapatkan dari file I dibandingkan dengan file C. Nah, sebelum kita lanjut kepada jawaban ini, nah ini adalah file yang kita dapatkan. Di mana jika kita baca ke atas, ini adalah file C, ini adalah file I. Nah, ini adalah file I. Yang berbeda. Nah, adalah file I yang telah diturunkan dari file C tadi. Nah, soal nomor 3 ini, setelah membandingkan kode file C dan I, didapatkan bahwa kode file I tidak berubah banyak dari file C, di mana perbedaannya itu adalah bagian yang ditulis dari diwan file in, dan pada file C bagian fakta yang ditulis pada file C waktu di bagian atas akan dituliskan fakten, dan pada file I itu yaitu satu C, satu built-in, satu command line, satu file C. Nah, kita lihat bisa lihat dari define file in dan ini diubah menjadi ini. Nah, ada juga perbedaan satu lagi di mana di sini ditulis file in, di sini diubah menjadi fakten. Jadi kodenya tidak terlalu banyak berubah, hanya 2 perubahan gitu yang saya dapatkan. Nah, lakukan operasi compiler. Nah, GC baris S fak C baris 0 fak S. Upload assembly hasil compiler yang telah kalian dapatkan. Nah, ini adalah kode yang kita sebutkan. Bisa dilihat jumlah kode sebanyak 59 kode, di mana jika kita balik kepada C, kita bisa hitung kode ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kode yang digunakan pada fak C saat diubah jadi fak S telah berubah menjadi 59 kode. Lihat berapa banyak perubahan yang kita dapatkan dari saat kita mengubahnya dari fak C menjadi fak S. Nah, kita lanjut kepada pada langkah ke-6, yaitu tuliskan pada hasil praktikum ada beberapa desi yang digunakan pada program assembly yang menggunakan ini di depannya. Cari dan jelaskan kegunaan masing-masing tersebut. Nah, saya mendapatkan 6 register, yaitu RBP, RSSP, ECX, EAX, EDX, dan RIP. Nah, masing-masing register memiliki beberapa fungsi, yaitu RBP digunakan untuk membantu mereferensi variabel parameter yang dituliskan kepada subroutine. SPP digunakan untuk menyediakan nilai offset dalam tumpukan program. ECX sering dikenal dengan count register, di mana kegunaannya yaitu menyimpan jumlah loop pada operasi iteratif. EAX sering dikenal dengan di mana kegunaannya yaitu sebagai input dan output dalam sebagian besar instruksi aritmatika. EDX sering dikenal dengan data register, di mana digunakan juga dalam operasi input dan output. Dan RIP digunakan untuk menyimpan alamat offset dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Mari kita lanjut kepada langkah itu. Apa saja perbedaan yang kalian amati antara hasil assembly VC dibandingkan hasil assembly MIPS untuk implementasi faktorial fak SSM pada bagian kode. Nah, setelah melakukan percobaan, didapatkan hasil assembly berbeda, di mana hasil assembly pada VC masih bahasa assembly, sedangkan hasil assembly MIPS memiliki bahasa mesin. Nah, lebih tepatnya kita menggunakan bahasa assembly tadi jika kita turunkan, karena akan masih menjadi assembly. Dimana jika
kita menggunakan maps, maka telah berubah menjadi angka-angka linear. Hal ini dikarenakan maps itu lebih banyak, hal ini dikarenakan maps itu jika kita melakukan sebuah operasi atau menggunakan sebuah kode pada maps, hasilnya akan menjadi bahasa dari mana akan tertulis angka 0x204520564. Nah, jadi perbedaannya yaitu di mana jika kita menggunakan pada PC, hasilnya akan menjadi masih bahasa sendiri, di mana jika menggunakan maps, hasilnya akan menjadi bahasa biner gitu. 8 adalah optimasi dengan optimasi di mana itu optimasi dari GCC, yaitu adalah yang dikenal dengan GCC adalah min 00, min 01, dan min 02. Level otomasi sebagai berikut. Otomasi di mana yaitu untuk mempercepat waktu kompilasi, untuk ukuran kode waktu eksekusi, level tinggi untuk ukuran kode waktu, dan lebih tinggi lagi untuk ukuran kode dan yaitu ukuran kode juga. Nah, level terusnya yang otomasi yang diukur itu adalah waktu eksekusi dan ukuran dari kode, di mana plusnya lebih tinggi, di mana plusnya menandakan berapa banyak lebih cepat daripada kode sebelumnya gitu. Nah, mari kita lihat ke langkah selanjutnya. Otomasi OO. Min S fak C dan min OO dan min OO fak C OOS. Nah, saya jelaskan bagaimana cara kompiler mempercepat waktu kompilasi dengan membandingkan hasil fak OOS dengan fak S. Nah, jawabannya itu setelah melakukan percobaan didapatkan bahwa tidak ada perbedaan pada hasil OOS dengan fak S. Nah, setelah saya melakukan percobaan dan setelah saya membandingkan ukuran kode dari fak S dengan fak OOS, tidak ada perbedaan di mana seluruh kode sama. Seluruh angka, seluruh huruf sama dengan kodenya, bahkan jumlah barisnya sama, 59 kode pas. Jadi, mohon maaf, tapi saya tidak mengetahui bagaimana kompiler mengetahui, karena jumlah kode sama, bahkan semua huruf sama gitu. Mari kita melihat pada bagian selanjutnya, yaitu adalah langkah ke-10, yaitu lakukan optimasi 01, 02, 01. Nah, dengan kode GCC SFAC C 01 FAC 01, GCC S FAC C 02 garis 0 FAC 02 min S, GCC S garis S FAC titik C garis 03 garis 0 FAC OC. Dan ada pertanyaan di sini, di mana jelaskan bagaimana cara kompiler mengurangi ukuran kode dan waktu eksekusi dan membandingkan hasil FAC OOS, FAC 01, FAC 02 dengan FAC S. Nah, jawabannya itu setelah melakukan percobaan didapatkan dengan cara mengurangi baris kode, di mana ini digunakan hasil hal ini didapatkan dengan jumlah kode pada FAC 01, FAC 02, dan FAC 03, di mana jumlah kodenya berkurang dari 50, 52, dan 45, di mana jika dilihat jumlah kodenya makin berkurang, di mana jumlah kode FAC S ini memiliki jumlah kode sebanyak 59. Nah, berkurang lagi di mana jika FAC 1 menjadi 50, jika kita menggunakan FAC 02 menjadi 52, dan jika kita menggunakan FAC 0C menjadi 45, di mana bagaimana cara mengurangi kode dan waktu eksekusi dengan mengurangi jumlah baris kode yang digunakan. Semakin kita menggunakan FAC 01, 02, 03 ini, baris kode yang kita gunakan semakin kurang gitu dari FAC S yang kita sering gunakan. Ini adalah garis-garisnya. Ini adalah garis FAC 01, ini adalah kode yang digunakan, 50 baris. Ini adalah GCC, ini adalah FAC 02, dan ini adalah kode yang digunakannya, 52 baris.
Dan ini merupakan fak 303. Dan ini adalah kode-kodenya gitu. Mohon maaf. Baris. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Lakukan optimasi OS. GCC garis S fak min C OS garis O fak OS, OS. Jelaskan bagaimana compiler mengotomasi ukuran kode dengan membandingkan hasil fak OS dengan fak minus C. Nah, setelah melakukan percobaan, didapatkan caranya dengan mengurangi jumlah baris kode yang digunakan, di mana jumlah baris kode yang berkurang dari 59 menjadi 42. Jadi, yaitu dengan mengurangi jumlah baris kode yang digunakan, di mana fak S menggunakan jumlah baris kode sebanyak 59 baris kode, sementara fak OS menggunakan jumlah baris kode sebanyak 42 baris. Jadi, kita bisa lihat ada banyak baris kode yang dihapus saat kita menggunakan fak OS gitu. Jadi proses compiler akan menjadi lebih cepat. Nah, di sebelah kiri ini adalah kode adalah kode dari fak OS tersebut. Nah, bisa dilihat jumlahnya merupakan 42 baris. Nah, kita ke langkah selanjutnya. Lakukan optimasi null fast, di mana dengan kodenya GCC minus S fak min C minus O fast minus O fak null fast S. Jelaskan bagaimana compiler mengoptimasi waktu eksekusi dengan membandingkan hasil fak OS fak S fast S dengan fast S. Setelah melakukan percobaan, didapatkan cara dengan berkurangnya jumlah baris kode yang digunakan, di mana berkurangnya jumlah kode yang digunakan dari 59 menjadi 45. Jadi, sama dengan fak OS, fak O, fak S, bagaimana cara kode ini menjadi mengurangi waktu eksekusi, yaitu dengan mengurangi jumlah baris kode yang digunakan, di mana fak S menggunakan jumlah baris kodenya memiliki 59 baris, sementara jumlah baris kode yang digunakan oleh fak OS itu di mana jumlah baris yang digunakan oleh fak O fast S ini berjumlah 45 baris. Jadi bisa dilihat terjadi dikuranginya baris kode yang digunakan, yang membuat waktu eksekusi pada fak O fast S ini menjadi lebih cepat. Mohon maaf. Nah, ini merupakan kode dari fak O fast OS. Bisa lihat hanya sampai 45 baris. Nah, lakukan operasi assembler untuk file semua S yang telah kalian compile dari 4 sampai 12 dengan kode as minus garis O fak garis titik fak titik O fak titik S obj dam minus D fak O. Nah, itu adalah kode ini. Yes, saya tidak akan menjelaskan kode ini karena ini adalah kode-kode binary gitu. Inilah yang saya dapatkan saat saya menggunakan Sedequen. Nah, kemudian langkah 14 itu adalah urutkan hasil bahasa masing berdasarkan. Nah, saya urutkan yaitu dari yang terkecil sampai terbesar, di mana fak OS minus titik memiliki 42 baris, fak OS fast S memiliki 45 baris, fak O3S memiliki 45 baris, fak 01 S memiliki 50 baris, fak 02 memiliki 52 baris, dan fak 0,00 OO titik S memiliki 59 baris. Langkah
Itu adalah mengapa pada program ini kita tidak memerlukan linker, dikarenakan kode memiliki semua data dan instruksi yang digunakan, jadi tidak perlu memerlukan linker untuk mengambil data tersebut dari kode-kode lain. Nah, kemudian kita masuk kepada slide kode. Nah, pada bagian ini saya akan share di Visual Code. Kode yang saya gunakan, yang kita lihat pada PowerPoint tadi, di mana kita mulai dari fak C. Nah, ini adalah kodenya. Ini memiliki 17 baris. Nah, ini adalah kode party, memiliki 21 baris. Nah, ini adalah fak S. Dan saya scroll dulu karena memiliki banyak sebesar 59 baris. Nah, ini adalah bagian pertama. Kemudian saya turun kepada bagian kedua. Nah, ini adalah fak 00S, fak 0, fak Z, fak fak OS, di mana memiliki jumlah yang sama dengan fak S. Nah, ini adalah bagian pertama dari kode. Jika itu dari fak, ini adalah bagian kedua dari kode. Nah, ini adalah fak O1. Ini adalah bagian pertama dari kode. Kita turun lagi. Ini adalah bagian kedua dari kode. Ini adalah fak O2. Ini bagian pertama dari kode. Ini bagian kedua dari kode. Nah, sebelum saya lupa, fak O1 memiliki 52 baris, fak O0S memiliki 59 baris, fak O2 memiliki 52 baris. Nah, kita lanjut pada fak O3. Ini adalah kodenya. Jika kita turun lagi, nah, ini adalah bagian kedua. Hanya memiliki 45 baris. Nah, kemudian kita lanjut kepada fak OSS. Nah, ini adalah bagian pertama dari kode. Ini bagian kedua dari kode yang memiliki 42 baris. Ini adalah kode. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu adalah yang kedua terakhir, sebelum terakhir. Ini adalah fak O fast S. Ini adalah kodenya. Ini adalah kode pertama. Jika kita lanjut pada JL, ini adalah bagian kedua, di mana fak OS memiliki fak OS, S memiliki beberapa baris, fak O fast S memiliki beberapa baris. Nah, kemudian saya akan men-share kode showing kode tadi. Nah, inilah kode yang saya gunakan as garis 0 fak titik O fak titik S O B D J dam garis D fak titik O. Nah, inilah garis yang inilah hasil yang saya dapatkan. Inilah bagian pertama dari kode. Inilah bagian kedua dari kode. Bagian kedua dari kode. Ini bagian ketiga. Nah, setelah ini kita akan lanjut kepada langkah kedua dari platform kita. Dari platform kita. Share. PowerPoint. Jadi kepada selanjutnya yaitu adalah part B, yaitu adalah target wiki function.
menggunakan kode ini. Nah, itu ikuti langkah-langkah perancangan bahasa assembly maps untuk program Takeuchi yang ada pada buku referensi appendix A halaman A garis 31 sampai A garis ketiga. Ini adalah beberapa screenshot pada halaman. Saya diamkan untuk melihat jika ingin melihat. Kita lihat. Ini adalah bagian kedua dari halaman tersebut. Ini adalah halaman ketiga. Nah, yaitu hasil kode assembly pada program Takeuchi. Dan yang ketiga yaitu adalah jalankan program pada Mars. Yang keempat adalah jelaskan ada beberapa kali pemanggilan peserta pada menjalankan program di atas stack, yaitu pada garis 18, garis 12, garis 6. Berapa alamat terakhir dari stack pointer sebelum mulai melakukan return prosedur, yaitu langkah ke-6 yaitu adalah jelaskan apa yang dilakukan oleh fungsi Takeuchi ini. Nah, mari kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, slide terakhir, slide sudah selesai. Dengan berakhirnya slide, maka telah berakhir juga video laporan saya. Mohon maaf jika saya melakukan kesalahan pada video laporan ini. Mohon maaf. Balik dengan itu, tutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.